Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang workflow bagian kedua. Jadi kalau sebelumnya workflow, tapi dia lebih general. Kalau yang ini lebih spesifik ke arah untuk prepare loading. Jadi akan menjelaskan lebih detail ke dalamnya. Dan ini saya jelaskan tentang ini karena si expression yang sebelumnya, si Draco yang sekarang itu sangat jauh berbeda dengan Draco yang dibuat sebelumnya. Jadi kalau Draco dulu, ini sekilas tentang Draco yang sebelumnya ya, sebelumnya dan yang sekarang. Nah ini saya perlihatkan kurang lebih, oh ya ini sedikit bocoran. Ini Draco Expression yang baru ya. Jadi Draco Expression yang baru itu menampilkan lebih banyak, yang paling besar sih perubahan di dalam data grid ya di sini. Jadi penghilangan tombol-tombol yang ini, kemudian dia lebih banyak data grid, lebih banyak data yang bisa diambil. Jadi kayak nama aja itu ada nickname, first name, last name, kemudian dia juga banyak data yang bisa disisipkan di sini dan bisa ditambahkan lagi gitu. Kemudian dia banyak mengatasi problem-problem yang dimiliki Draco sebelumnya. Oke, salah satu yang beda sekarang itu ada di substitute salah satunya ya. Saya kasih contoh nih. Di Draco sebelumnya itu kan kalau melakukan substitute itu kita hanya bisa melakukan satu player ya begini. Nah itu naik. Nah di yang baru ini, karena kadang-kadang kan sering tuh kita bisa melakukan dua secara bersamaan. Kita pilih aja dua-duanya, kemudian kita klik person ID. Nah ini naik. Nah, jadi dua itu langsung, sehingga kita akan lebih mudah, lebih cepat. Itu nggak usah nunggu satu naik lagi itu nggak. Atau bahkan tiga pun itu bisa. Gini, tinggal klik aja, begini. Nanti saya batasi sampai 3 aja, karena 4 udah aneh gitu, udah kebanyakan. Ini 3 langsung sekaligus bisa. Itu salah satu fitur baru Draco. Kemudian selain bisa naik 3, dia langsung ngasih tanda. Nih ada coloring, ini kelebihan data grid nih sekarang. Ada coloring, jadi pemain yang sudah naik, di sini dikasih tanda juga, jadi abu-abu. Di atasnya juga ini player list lah, kayak biasa di tempat biasa. Ini yang sudah diganti, dia akan berwarna abu-abu. Jadi saat kita pencarian itu akan mempermudah. Jadi tanda yang abu-abu kita abaikan karena dia sudah tidak main lagi gitu. Itu salah satu fitur baru yang mengatasi kelemahan-kelemahan yang sebelumnya. Kemudian untuk yang baru ya, dulu kalau kita klik player ID nih, ini kita harus klik satu-satu di sini. Nah sekarang di yang baru si Draco ini kita tidak perlu klik satu-satu. Saya sediain satu button untuk mengklik semua player. Jadi maupun di sini maupun di sebelah sini itu cukup klik aja. Nanti buttonnya yang ini. Mungkin nanti button ini akan dikasih shortcut. Jadi kita pilih ini kemudian kasih shortcut. Misalkan F2 itu akan naik seperti ini. Nah ini mark. Nah ini yang baru ini kita bisa input bisa nambahin nama atau informasi yang sangat banyak ya, bukan hanya nama doang tapi tanggal lahir, umur, kemudian asal itu bisa dimasukin ke situ. Itu kelebihan juga. Ini dia tinggal pindah-pindah pakai panah gitu, nanti kita pindahin gitu. Itu akan lebih enak, lebih cepat. Untuk pencarian juga ini yang sangat cepat ya. Ini ada sistem fast recall namanya. Jadi kalau pengen lebih cepat, kita tinggal klik data gridnya atau tabelnya, kemudian kita klik nomor berapa yang akan kita cari. Misalkan ada di 93 kita klik 93, itu harus cepet ya. Kita klik jangan 9 tunggu terus 3, tapi kita ketik 22 misalkan. Nah, ketik 22 gitu langsung begitu. Dia akan mengarah ke player tersebut dan kita tinggal langsung tekan ininya. Langsung kasih namanya. Itu akan mempercepat. Kalau misalkan nyari yang pemain sebelah sini, kita nyari misalkan nomor 99. Ya 99 pakai numpad ya, dia langsung mengarah ke nomor 99. Kemudian kita tinggal naikin
klik button si person ID-nya, namanya sekarang person ID bukan player ID. Kenapa? Karena sekarang tidak hanya untuk player aja, tapi ini bisa dipakai juga untuk tim official. Bisa yang ini nih, oh yang ini kok kosong ya, coba saya ambil. Nah, kenapa ini namain person ID? Karena itu bisa ngeklik selain player, jadi si ini juga bisa tim official juga. Oh sayang ini tabnya masih kebalik ya, ini masih dalam development, nanti akan saya balik sehingga dia akan bisa diklik juga di sini. Jadi tinggal pilih siapa orangnya, nanti klik di button ini bisa diturunkan juga, nanti klik akan diambil ke bawahnya. Jadi kalau ada di sini dia akan turunin, kita klik, nanti nggak usah switch ya, nanti akan dicari apa namanya, ini masih di develop. Oke, gitu. Oke, nah itu sekilas tentang perbedaan. Itu merubah pula ke struktur expression yang ada di sini. Jadi kalau dulu itu di sini lebih banyak sequence, kalau sekarang antara si scene ini dengan sequence ini itu kemungkinan sama. Jadi tidak banyak yang dipakai, si scene ini tidak banyak membuat sequence di sini. Jadi satu scene ini di sini satu sequence, kayak misalkan line up itu di sini line up itu satu, saya bikinnya cuma satu di sini. Dia akan dipakai untuk tim 1, tim 2. Jadi kalau dulu kan tim 1 tim home sama tim away itu berbeda sequence-nya. Kalau sekarang ini dedicate satu ke sini. Nanti yang akan berubah itu si Draco otomatis di sistem Draconya gitu. Agar si ini kita loadingnya lebih mudah, untuk penggantiannya lebih mudah pula. Oke, balik lagi ya ke sini. Oke, saya jelasin tentang workflow-nya. Oke, itu sekilas tentang fitur yang baru. Nah ini workflow yang baru ya. Jadi sama sebetulnya sistem ya seperti yang digambarkan kemarin, tapi ini lebih ke sisi interface. Jadi lebih detail lagi. Jadi ini akan aplikasi Draco, dia connect ke expression lewat TCP connection, protokolnya Rostock. Kemudian si Draco membuat file XML, dia bikin di sini, kemudian si expression baca XML tersebut lewat expression data link gitu. Kan di sini oke, kita balik lagi ke sini ya, saya jelasin pelan-pelan. Nah di sini untuk yang baru itu ada sedikit perubahan. Kalau kita lihat ini ada button, kemudian ada setting. Button itu kayak ini ya, big score, team, location, itu kita sebut button. Kemudian setting ini di sini, yang dimaksud setting di sini adalah tab setting. Nah, setiap button itu akan mengarah ke sini. Jadi button ini dia mengeksekusi ID channel layer yang ada di setting. ID itu, yang dimaksud ID itu adalah ini ya. Di sini ID 101, 102, 103. Nah, ini yang di sini. Kalau button ini. Jadi di Draco yang baru itu satu button itu akan mengeksekusi beberapa ID. Contoh ya. Ada yang satu ID, ada yang banyak ID ya. Jadi, contoh misalkan person ID, dia akan mengeksekusi ini, si player mengeksekusi pula substitute, mengeksekusi pula si tim official. Jadi satu button dia akan memerintahkan beberapa template. Jadi kalau dilihat di sini dia akan kelihatan nih. Nah, satu button person ID itu dia akan memerintahkan referee, coach, kemudian false, kemudian ya itu aja. Player name itu
termasuk ini di sini player ID. Jadi dia memerintahkan referee, coach, kemudian false, kemudian player ID. Jadi itu untuk button yang ini ya, button yang person ID. Dia jadi mengeksekusi banyak template. Tapi ada pula yang dedicate satu. Contoh di lineup, dia hanya mengeksekusi lineup aja. Jadi mengeksekusi yang ini. Lineup. Kita lihat. Nah, dia mengeksekusi ini. Nah, ID ini, ID channel layer itu tidak jauh berbeda dengan ID yang ada di expression. Jadi itu sama. Nah, di expression kan ada di ini tag ID, kemudian ada layer, kemudian ada channel ya. Channelnya itu mana di sini ya? Dia mestinya ada di sini. Buffer disebutnya. Nah, frame buffer. Nah, ini frame buffer itu si channel ya. Di sini layer. Oke. Balik lagi ke sini. Jadi nilai ini harus sama dengan nilai ini. Nah, ID yang ada di sini itu harus sama dengan ID yang ada di expression. Jadi ID di expression itu bisa dirubah ya. Jadi kalau kerubah si ID ini tidak sama dengan ini, maka si button ini bisa jadi tidak bisa mengeksekusi yang ada di expression. Jadi ID ini harus sama gitu. Jadi tag online, tag offline by ID. Si ID yang di sini bisa dirubah di sini. Nah, kalau channel layer itu kayak biasa ya, di sini kita rubah itu nggak ada masalah. Jadi itu bisa naik. Yang berubah hanya channel layer, channel sama layer aja. Tapi kalau di ini biasanya kan cuma satu channel, dia yang dirubah layer. Jadi layer itu bisa dipindah-pindah. Nah, perubahan yang kita lakukan di Draco di sini, dia akan berubah ke sini. Jadi yang layer di sini percuma dirubah kalau di sininya belum dirubah, dia akan balik lagi. Baik, kita lihat ya. Contohnya ini. Kita lihat, akan kita coba rubah. Ini layer itu yang ini ya maksudnya. Di sini kita rubah yang player ID aja ya. Player ID. Di sini kan 0 ya channelnya. Oke, ini nggak usah kita rubah walaupun bisa. Nanti kalau dirubah ini nggak bisa dieksekusi ya. Ini player ID. Mana tadi ya? Nah, ini player ID. Channelnya 1, layernya 0. Sekarang saya rubah channelnya jadi 2. Oke. Kita lihat apakah di sini akan berubah. Kita lihat. Balik ke sini. Player ID. Oke, player ID itu buttonnya ada yang ini. Dia mengeksekusi yang player ini, player juga player yang ini pula. Kemudian substitute pula. Tapi kita rubah yang kita lihat yang player ID ya. Coba kita klik. Oke, nah ini naik kan. Ada. Oh, sebentar, itu masih yang tadi ya. Oke, saya kaget kira terubah. Oke, ini ya. Kita rubah jadi 2. Jadi saya rubah jadi 2. Ini naik. Coba kita lihat di sini. Tadi di sini 0. Nah, ini dirubah. Sekarang kita rubah satu lagi ya. Untuk membuktikan kalau itu tetap akan berubah sesuai dengan yang ada di Draco. Oke, kita naikin lagi. Dia berubah lagi. Nah, jadi percuma kita melakukan perubahan layer kalau di sini tidak berubah. Jadi di sini itu untuk pengaturan layer. Kita akan rubah lagi. Ini menjadi 0. Oke, jangan lupa save kalau nanti pas saat menggunakannya. Oh, ini ada warningnya di sini. Dia harus mengklik dulu si playernya baru kita eksekusi. Oke, klik. Itu naik 31 ya. Terus kita lihat di sini berubah jadi 0. Oke. Jadi di situ ya fungsinya. Kalau di yang dulu itu tidak bisa merubah layer, kalau di sini bisa dirubah tuh. Jadi kalau ada yang bertabrakan, kalau ini kita bisa mengatur posisi di interface ini. Jadi si tampilan ini sebetulnya mirip dengan yang ada di sini, si pengaturan layernya. Tapi untuk merubahnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita kalau mau merubah
rubahlah yang di sini si layernya, jangan rubah yang di sini karena percuma. Kemudian untuk ID itu hati-hati, itu jangan dirubah sama sekali, karena kalau di sini berubah, yang ini berubah, dia akan mengarah ke template yang lain, atau di sini berubah bisa jadi tidak tereksekusi. Jadi dia berikatan satu sama lain dengan ID yang sama. Jadi ID ini harus sama. Bisa jadi nanti salah ID. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin ini baru ya, template baru, misalkan dari sini kita tambah lagi gini. Nah, ini udah aja ikutin yang ini. Dia generate ID yang baru. Dia tidak menyamai yang ini. Tapi kalau ininya dirubah nanti nabrak yang lain gitu. Misalkan jadi 1201 misal gitu. Nah, dia akan ada warning gitu. Nah, sebaiknya ini jangan dilakukan karena sudah dipakai di situ. Gitu. Oke, nextnya saya akan jelaskan beberapa jenis template. Jadi di yang baru itu banyak templatenya ya. Ini line up, tactical, karena ada sedikit tambahan perubahan untuk mengatasi masalah-masalah yang biasa kita temui sebelumnya. Jadi misalkan kayak substitute jadi nambah ada 3 jenis substitute, sehingga kita bisa menaikkan 3 player sekaligus untuk substitute. Kemudian ada tambahan profil, itu temuan ada coach. Nanti untuk lebih detailnya saya akan jelaskan lagi di video loading gitu. Nah, si template-template ini semua yang dibuat itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Seperti saya bilang tadi, ini untuk mengatasi beberapa masalah yang kita temui. Nah, si masing-masing ini dia akan mengarah ke dalam file XML gitu untuk perubahan data. File XML yang dimaksud itu adalah yang ini ya. Saya udah petakan beberapa. Oke, nah ini. Jadi di yang baru ini akan lebih mudah ya, akan terlihat ini sesuai dengan kebutuhan template yang ada di sini. Jadi ini sedikit banyak mirip jenis template line up and tactical gitu. Saya satukan karena dia informasinya sama. Kemudian head to head dia ngurut dari sini head to head. Terus match official di dalam head to head ada player, ada team gitu. Dan ini ngurut ke bawah terus gitu. Ini berdasarkan jenis template. Untuk kebutuhan yang general kayak misalkan event name, kemudian logo event ya itu ditaruh di sini yang kebutuhan dua-duanya. Tapi untuk kebutuhan tiap tim satu kayak player home sama player away itu disatuin dalam satu informasi di sini ya. Maksudnya gini ya. Player ID misalnya. Nah, ini player ID di sini cuma ada satu, jadi tidak ada player ID untuk home sama away. Nanti si Draco yang akan merubah. Jadi saat diperlukan nih player ID, misalkan player untuk home, ini informasinya untuk home. Nah, nanti ketika kita akan mengeksekusi untuk away, dia akan dirubah, player ID dirubah oleh Draco menjadi informasinya player away. Nah, kenapa begini? Ini untuk mempermudah kita. Jadi kita hanya merubah satu aja di sini. Jadi untuk satu jenis merubahnya satu aja gitu. Jadi ke sininya misalkan untuk player ID ya. Nah, player ID yang ini kan. Nah, di sininya yang ini. Nah, ini hanya satu. Jadi tidak ada away, tidak ada home, dan tidak dibuat untuk semua player. Jadi nanti yang mengolah itu Draco-nya sendiri gitu. Kalau di yang dulu, di yang Draco yang versi lama kan player ID itu ada player ID 1 terus sampai berapa pemain, ada 18 misalkan, itu 18 pemain itu dipetakan satu-satu ke XML-nya. Nah, kalau sekarang ini hanya satu. Belum dia dipetakan home away, dan home away itu jumlahnya kan banyak. Nah, itu dikalikan aja. Nah, kalau ini jauh akan lebih singkat. Jadi satu player ID dia satu scene. Informasinya satu ini aja. Nanti yang merubah-rubah itu Draco. Nah, Draco dia akan merubah. Begitu klik ini nanti informasinya akan berubah. Klik yang ini informasinya akan berubah gitu. Dia untuk mengolah data fungsinya. Oke, untuk struktur XML sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian
balik ke sini ya. Ini hubungannya sama loading. Kalau loading berarti kita harus paham dulu itu yang sebelah sini. Nah, seperti tadi saya jelaskan untuk channel ya, channel layer itu sebaiknya merubah di sini. Nah, kemudian ada yang harus diperhatikan pula saat mapping XML itu ada dua jenis. Jadi kita bisa merubah mappingan XML di scene, bisa pula di sequence. Tapi yang saya lakukan itu di scene gitu, karena setelah beberapa kali coba, tapi saya selalu belum memastikan sebetulnya benar apa enggak begitu. Tapi yang saya lakukan adalah perubahannya dilakukan di scene, bukan di sequence. Saya coba perlihatkan ya gini. Jadi kan misalkan mau menambahkan gini ya, menambahkan informasi apa yang akan kita butuhkan. Misalkan di sini nanti, atau kita hilangkan. Itu hilangkan tuh sih gampang sih. Tapi kalau menambahkan, misalkan yang ini kita mau menambahkan satu. Coba kita klik. Oke, ini saya tambahkan ya informasinya gini. Misal, nah oke. Ini saya mau menambahkan informasi baru di sini. Kemudian kita masuk ke data source. Data source-nya ini kita buka di sini. Nah, kita mau menambahkan informasi misalkan tentang nah, misalkan umur. Saya tambahkan umur di sini ya. Nah, gitu. Ini saya rubah di sini gitu. Saya rubah di sini. Bukan di pas ditariknya. Bukan di sininya gitu. Karena berapa kali coba dia dirubah di sini, ini nggak ikut rubah gitu. Ketika tarik lagi dia rubah di sini. Nah, rubah di sini itu maksudnya dari sini nih. Ini kan bisa gini, kemudian bisa gini juga. Nah, tapi belum yakin sih. Belum benar apa enggak itu dugaan saya gitu. Berubah di sini dia nggak ikut berubah gitu. Jadi saran saya lakukan di sini aja kalau misalkan ada penambahan data kayak ini ya di sini. Gitu. Nah, itu kalau untuk merubah si mapping data links gitu. Ya, kurang lebih gitu sih ya. Polanya gitu. Jadi saya ulang kembali ya si button ini yang sekarang mengeksekusi beberapa template. Ada yang mengeksekusi satu, ada yang mengeksekusi banyak, kayak person ID itu mengeksekusi banyak template. Nah, kemudian untuk mengatur animasi ya, oh iya saya hampir lupa ya, mengatur animasi. Jadi untuk mengatur animasi yang dilakukan di expression ini dia saya hapus lagi ya karena kita tidak membutuhkan ini. Nah, untuk melakukan animasi itu semua dilakukan di expression, tidak ada timeline yang dilakukan melalui Draco. Jadi Draco itu tidak merubah animasi yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau merubah ini itu segala macam, itu saya lakukan di expression. Jadi tidak ada hubungannya dengan Draco. Paling ada beberapa yang seperti begini yang full ya. Ini hanya perlu paham aja. Kalau nanti saya jelaskan juga di video tentang loading. Nah, kalau di yang ini false, nah itu kan biasanya kita bikin video itu cuma segini ya. Ini video yang hijau itu video ya, material video cuma segini, kemudian ke tengah sini, kemudian di reverse kembali balik lagi sini. Nah, untuk di yang false ini dia dibikin terus ke sini, baru offline-nya di ujung. Coba perlihatkan yang ini ya. Nah, biasanya begini nih maksudnya. Ini kemudian di reverse, balik lagi, kemudian take offline. Nah, ini false ini beda. Dia melakukannya begini. Itu kenapa? Karena dia ada kartu di sini, red card, yellow card gitu. Dilakukan di sini sehingga dia akan melakukan perubahan. Saat berubah jadi kuning jadi merah. Nah, itu dia dilakukan di sini. Jadi sebetulnya ketika misalkan terjadi kartu kuning, dia kan di sini ada card itu di sini nih menggunakan yang ini. Nah, ini ada dua nih, tuh card. Ini card 1, kemudian ini card 2. Nah, gitu.
Jadi sebetulnya saat misalkan kartu kuning, dia si kart itu yang di sini apa namanya kotak ini, yang kotak-kotak ini akan diisi dengan kartu kuning yang sama di sini. Nah gitu. Nah saat nanti two yellow card, dia satunya diisi kuning, satunya diisi merah gitu. Nah itu mungkin yang harus diperhatikan. Jadi saat nanti akan merubah, misalkan animasinya berbeda, itu harus diperhatikan. Ini coba saya perlihatkan ya. Maksudnya misalkan ini saat terjadi kartu kuning. Nah ini kartu sebetulnya di kartu ini ada dua, jadi kuning 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 gitu dua-duanya. Nah tapi kalau saat begini dia di kart satunya dua kartu kuning, kemudian kart duanya merah. Jadi dia akan bergantian. Gitu. Oke, kurang lebih begitulah. Jadi dia akan saat mengedit yang ini itu treatmentnya agak berbeda. Namun ini sudah lebih simple dibanding yang Draco yang sebelumnya, expression Draco yang sebelumnya. Gitu. Kemudian merubah font ya. Kalau untuk font dia saya bikin dedicate satu ini karena memang jenisnya kan berbeda-beda. Takutnya setiap font ini akan kita rubah. Jadi setiap font di sini ada namanya di sini satu-satu. Itu. Jadi kalau mau merubah dia tidak akan merubah yang lain karena saya dedicate font ini ke sini. Paling ada beberapa kalau memang jenisnya sama, misalnya untuk interview dengan template yang mirip, dia disamain. Kalau mau beda nanti tinggal duplicate, dibedain aja. Gitu. Sebetulnya aturan ini umum lah di Expression kayak gitu. Untuk animasi begitu ya kurang lebih. Kalau untuk penambahan data tadi sudah saya sebutkan ya, menambahkan data, menghilangkan data itu tinggal rubah dari sini. Untuk penambahan teksnya itu kayak tadi tinggal tambahin aja, kemudian tambah mappingan atau rubah mappingan XML di sini. Nah di sini tinggal pindah-pindah dan pilih data yang mana kita perlukan, misalkan yellow card di sini. Jadi yang sekarang itu full dengan informasi, jadi banyak informasi yang bisa di-input ke sini dan kita tampilkan dengan mudah seperti motonya Draco, doing complex with a simple way. Jadi kita melakukan hal yang kompleks dengan cara yang sederhana gitu. Nah ini kalau dikecilin gini, nah ini kurang lebih mirip kayak template, kurang lebih mirip kayak template gitu. Jadi kalau mau cari template apa false, ini carinya di sini. Kalau mau nyari player ID ini carinya di sini. Kemudian score di sini gitu. Oke. Kemudian term and setting yang terakhir nih ya, yang terakhir term and setting. Term and setting itu kalau dulu itu biasanya untuk input informasi itu di sini ya. Nah ini kota segala macam tuh ditulis di sini. Nah sekarang itu dengan data grid ini akan dituliskan di sini semua. Jadi untuk perubahan, misalkan ada nama kota itu dilakukan di sini ya. Gitu. Kemudian tentang istilah, misalkan istilahnya yang tadinya weather bahasa Indonesia itu dirubah di sini. Tinggal klik terus ketik di sini. Misalkan schedule mau kita rubahnya di sini. Terus ada head to head mau diganti jadi bahasa Indonesia, rubahnya di sini. Ini official jadi wasit misalkan gitu. Itu dirubahnya di sini. Kemudian ini bukan hanya istilah aja tapi ada juga tentang setting. Nah, di yang baru ini kita bisa melakukan di sini jadi option ya. Misalkan total pemain utama ada 11, total substitute ada 7. Nah, kita bisa atur di sini. Jadi misalkan untuk pertandingan yang berbeda, misalkan substitute-nya ada lebih dari 7, misalkan ada 12, kita terubah dari sini. Misalkan 12. Nah, baik, coba kita lihat perubahannya di sini. Nah, itu akan berubah ini nih di sini. Oke. Oh iya, maaf lupa. Ini tuh unlimited kan ke bawah nih. Kalau itu nggak kelihatannya ada 12. Misalkan ya, ininya dari 7 jadi 5 ya. Oke. Nah, ini saya jelaskan dulu sebelumnya. Ini yang berwarna putih karena ini data grid, jadi saya bedakan ini untuk pemain utama itu yang polos warna putih, kemudian yang pemain cadangan itu warna biru. Oke. Kalau standarnya itu 7 dia. 7 itu, nah coba ubah dulu deh.
ini rubah lagi ya, maaf. Kita rubah dulu, ini 7. Kemudian di sini untuk marking itu merubah warnanya biar kita mudah saat kita match. Itu coloring line up pakai ini. Dia akan menandai ini 7 setelah pemain utama ini kan 11 nih. Ini saya kasih tanda juga hijau biar nggak usah ngitung berapa itu. Nah ini 11 sampai sini. 7 itu dari sini sampai sini. Nah ini 7. Sini udah saya sediakan juga number of player 7 player. Jadi kita ada 7 pemain cadangan. Ini sama juga kita coloring line up. Nah dia jadi terlihat nih mana yang cadangan, mana yang pemain utama. Oke. Kemudian misalkan kayak tadi ya, pemain itunya mau 4 cadangannya, maunya cuma 4. Kita akan lihat di sini coloring line up. Ini hanya 4. Nah, jadi ini pemain cadangannya. Ini yang sisanya data gitu. Nah, perubahan ini akan berubah ke berubah ke mappingan XML. Nah, di XML itu akan terlihat begini ya, di XML. Akan terlihat seperti ini. Kalau tadi 7, di sini akan kita lihat oke di data link. Oke. Nah, itu data yang tadi adanya di line up and tactical. Ini tim, ini players. Nah, di sini akan berubah nih substitute. Nah, ini 1 2 3 4. Ini cuma 4. Sekarang kita rubah ya. Nih. Biar lebih yakin. Kita rubah lagi yang tadi setting ini, misalkan pertandingannya berbeda ya. Ini ada 12 yang sering kita temui kan pemainnya lebih. Oke, kita rubah ini jadi 12. Coloring line up. Oke, ininya ada 12 ya. Nah, pemain penggantinya ada 12. Ini tandanya beda. Bisa di scroll ke bawah atau kita nggak usah hitung satu-satu. Number of player. Ini ada 10 kok 10. Oh iya, saya ngetiknya 10. Oke, di sini ada 10. Kita rubah aja jadi 12. Biar. Nah, kita coloring line up. Itu nambah 2. Kita hitung aja biar pasti. Hitung number of player. Ini ada 12 player. Oke. Klik untuk merubah data. Kita lihat di sini. Datanya apakah berubah apa enggak. Nah, di sini perubahan data ada di sini. Player ini substitute yang kita tambah tadi kan 4 ya, ini ada 12. Kalau di sini hitung sendiri ya. Tapi udah saya nomorin, ini ada 12. Di sini nomor 1 ya, tuh ini nomor 1. Nah, perubahan ini jadi merubah player, jadi ini bentuknya opsional gitu. Itu yang sering kita temui saat misalkan matchnya turnamen atau match trofeo atau jenis lain lah ya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa rubah tuh di XML di sininya. Line itu di line up and tactical. Nah, ininya bisa ditambah. Nanti kalau misal dibikin jadi 2 sequence gitu, ininya kan nggak muat kadang jadi banyak gitu ya. Dibikin 2 animasi. Jadi pertama tampil yang cuma 8 aja, berikutnya tampil sisanya gitu. Nah, itu tinggal dirubah di expressionnya, itu mengikuti aturan si expression. Kalau masalah animasinya. Tapi kalau datanya itu diolah dari sini. Oke, mungkin kurang lebih segitu ya untuk penjelasan tentang workflow part 2. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi untuk loading di video tentang loading gitu. Yang pasti ini yang baru itu dia lebih mudah, lebih banyak lebih banyak fiturnya, lebih manage-nya lebih gampang dan lebih cepat. Saya juga sediakan banyak tombol pencarian di sini, misalkan mau nyari nama Ricky gitu. Itu kan sering kita butuhkan. Nah, sering kita butuhkan saat menyusun line up. Nah, misalkan ada di bawah sini, itu tinggal klik di sini, dia akan mencari sendiri dan akan meng-highlight apa yang kita cari. Oke, jadi untuk ini yang baru lebih cepat, lebih efisien dan lebih banyak data. Oke. Sekian mungkin video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.